Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia, di rumah Allah, di masjid ini. Begitu banyak manusia berkumpul, sujud, berdoa, meminta dan memohon kepada Allah. Tiada lain agar kita senantiasa menjadi manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada kesempatan kali ini dan terus sampai ajal menjemput kita, termasuk kita golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Nabi kita Muhammad yang selalu di dalam ibadahnya menjadikan syukurnya beliau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Sayyidatina Aisyah menanyakan keadaan ibadah beliau, dijawab oleh Nabi kita Muhammad, apakah tidak kau suka Allah jadikan aku seorang hamba abdan syakura? Oleh karenanya Nabi kita Muhammad adalah panutan kita. Nabi Muhammad adalah idola kita. Nabi Muhammad adalah yang kelak nanti akan memberikan pertolongan dan syafaatnya nanti buat umat-umatnya. Wahai hadirin, ketahuilah bahwa hari demi hari berganti menjadi bulan. Bulan demi bulan berganti menjadi tahun. Tidak lama lagi kita akan melepas tahun yang lama menuju tahun 2023. Berlalunya satu waktu memberi pesan bahwa usia kita semakin hari semakin berkurang, bukan bertambah menjadi lebih muda. Sudah berapa jam, sudah berapa hari, sudah berapa bulan dan tahun yang kita lewati. Lalu amal apa yang sudah kita lakukan? Langkah-langkah apa yang sudah kita kerjakan untuk mewarnai kehidupan ini dengan amalun salihah? Bercermin, kita kembali sejarah para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah idola kita, mereka adalah panutan kita, mereka adalah cermin di dalam kehidupan kita. Kita akan temukan jejak-jejak sejarah yang kehidupan mereka penuh dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka melakukan kelalaian dan dosa, mereka tebus dengan taubatan nasuha. Bagaimana para nabi dan rasul memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, biar jadi tolak ukur kita di akhir atau penghujung tahun ini, agar kita menjadi manusia yang hidup penuh dengan keberkahan. Lihat bagaimana keadaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Beliau memanfaatkan dengan memohon kepada Allah di dalam untayan doanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan di dalam lidahku, supaya mereka mengerti perkataan-perkataanku. Itulah
harapan dan doa yang mereka isi dengan harapan, dengan keinginan dan bantuan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cermin buat kita bahwa minta dan memohonlah hanya kepada Allah, sebagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Permohonan Nabi Musa dikabulkan oleh Allah dengan firman-Nya, qala qad utita su'laka ya Musa. Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jejak yang begitu mulia yang perlu jadi panutan buat kita di penghujung akhir tahun. Siapakah mereka? Atau Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau memiliki 900 onta yang sangat gagah, yang sangat kuat. Begitu asyiknya dengan kuda dan ontaknya, beliau sampai lupa mengingat Allah. Beliau sampai lupa dengan zikir kepada Allah, sampai-sampai datang menjelang asar dia tidak meninggalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran buat kita, sekelas Nabi, seorang Rasul pun pernah lalai, pernah meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Sulaiman tersadar dalam keadaan kelalaiannya. Beliau sangat menyesal dengan penyesalan yang begitu hebat. Beliau bergegas bertaubat kembali, memohon ampun kepada Allah sebagai bentuk penyesalan. Beliau sembelih semua kuda-kuda dan ontaknya dan dibagikan dagingnya kepada para duafa. Nabi Sulaiman berdoa meminta atas kelalaian dan kesalahan yang dilakukan di saat kehidupan beliau penuh dengan harta dan jabatan. Apa kata beliau? Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala menyambut baik, menerima penyesalan dan kesungguhannya seorang orang saleh, seorang nabi dan rasul, di saat dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, lihat pula bagaimana keadaan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kesempatan Rasulullah melihat orang-orang di pasar di kota Madinatul Munawwarah tengah sibuk dengan urusan jual beli, perdagangan dan transaksi mereka. Beliau ingin mengingatkan mereka agar jangan sampai terlena dengan urusan dunia hingga meninggalkan urusan-urusan akhirat. Di waktu yang bersamaan selalu melintas, kemudian Rasulullah melintas dengan para sahabat-sahabat melihat bangkai kambing kecil yang telinganya terpotong. Beliau mengungut anak kambing itu dan memegang telinganya lalu berkata, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham. Siapa di antara kalian ada yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Mereka menjawab, ma yuhibbu innahu lana bi syai' wa ma nasna bih. Mereka menjawab, kami tak sudi, kami tak ingin dengan berapapun akan kami membeli dan apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai ini ya Rasulullah. Atuhibbuna annahu lakum. Kemudian Nabi pun menyodorkan dan menanyakan kepada mereka, apakah kalian mau anak kambing ini aku berikan cuma-cuma, gratis? Mereka menjawab, wallahi law kana hayyan kana ghayyan annahu asaka fa kaifa huwa mayyit. Ya Rasulullah, seandainya saja ia hidup, kambing ini tetap cacat, telinganya terputus, apalagi sudah jadi bangkai ya Rasulullah. Apa gunanya ini anak kambing? Wa wallah ad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadza alaikum. Lihat dan perhatikan kata Nabi,
Lihat dan perhatikan sabda Nabi untuk menjadi panutan kita di dalam kehidupan kita. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah dari bangkai ini yang ada di mata kalian. Sungguh hina dunia melebihi daripada ni bangkai. Terakhir wahai hadirin sidang Jum'ah, satu kutipan teladan kita Rasulullah pada saat beliau menyampaikan kabar gembira bahawa 70.000 orang dari umatnya akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab dari Allah. Mendengar hal itu, Ukasyah bin Mihsan berkata, memohonkan kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka ya Rasulullah. Ya Habiballah, apa kata Nabi? Kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata kepada Rasul, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau pun menjawab, kamu juga termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Inti dari semua kisah cerminan kehidupan para nabi dan rasul agar menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita. Nabi tersebut adalah milikilah gairah, agar kita punya girah, agar kita punya semangat yang menggelora tanpa batas untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tutup akhir tahun ini dengan penyesalan dan taubat kepada Engkau ya Rabb. Berapa banyak dosa yang sering kami lakukan. Mata sering memandang yang haram, mata sering memandang perilaku hal orang-orang yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, hapus segala maksiat dosa kami. Tangan yang sering mengambil hak orang, mulut sering berkata bergunjing, gibah, namimah, mengumpat, mengadu domba, menfitnah orang satu sama lain. Kaki sering melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridhoi, jarang menuju masjid-Mu, jarang menuju tempat ibadah kepadamu. Ya Rabb, ampuni segala kemaksiatan tangan, mulut dan kaki kami. Hati kami yang penuh dengan kotoran dan noda di akhir tahun menjelang awal tahun, bersihkan noda yang ada di dalam hati kami. Noda ujub, noda riya, noda sombong, noda ingin dipandang orang. Ya Allah, Ya Rahman, hanya Engkau yang mengabulkan doa kami. Hanya Engkaulah yang memaafkan kesalahan dan dosa-dosa kami. Pada hari ini, pada saat ini, pada Jumat terakhir akhir tahun ini, kami memohon dan berdoa kepada Engkau ya Rabb. Ampuni segala dosa-dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa anak dan istri kami ya Allah. Antal Ghaffar, Antas Sattar. Tutup aib-aib kami nanti ketika kami berjumpa denganmu ya Rabb. Masukkan kami ke dalam surgamu tanpa hisab. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.